Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Kristina Putri. Nah, kali ini aku bakalan lanjutin video ISPT PPH Badan Rupiah part 6. Di video part 6 ini, aku bakalan bahas lampiran 17714, PPH kurang bayar atau lebih bayar, dan angsuran PPH pasal 25. So, langsung aja kita mulai yuk. Nah, di sini yang bakal pertama kali kita lakukan adalah pengisian formulir 17714. Nah, kita ke menu SPT PPH, kemudian pada opsi lampiran kita pilih formulir 17714 ya. Nah, ini adalah tampilan formulir 17714 yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final dan tidak termasuk objek pajak. Formulir 4 ini sendiri berisikan dua halaman, yaitu halaman pertama tentang penghasilan yang dikenakan PPH final dan halaman kedua yaitu tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, pada soal aku itu bisa kita lihat dari soal. Nah, di sini ada yang final yaitu bunga deposito, jadi langsung kita masukin aja ya. Ini 120 juta. Kemudian untuk tarifnya kita isi sendiri. Nah, untuk bunga deposito itu tarifnya adalah 20%. Nah, untuk PPH terutangnya udah langsung keisi otomatis sama ISPT-nya ya. Nah, kemudian untuk halaman 2-nya ini, apabila di soal kalian terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek, kalian bisa langsung masukin di sebelah kanan ini ya. Nah, karena di soal aku nggak ada, jadi untuk saat ini aku nggak perlu memasukin ya. Ini langsung kita klik simpan aja, kemudian kita klik yes. Oke, ini bisa kita langsung close. Nah, sekarang kita akan melakukan pengisian untuk kompensasi kerugian. Sekarang kita ke menu SPT PPH, kemudian pada opsi lampiran khusus kita pilih perhitungan kompensasi kerugian fiskal, langsung kita enter. Nah, ini adalah tampilan untuk perhitungan kompensasi kerugian. Untuk mengubahnya sendiri, kita bisa klik ubah R atau L. Nah, di sini aku kasih soalnya. Nah, ini bisa langsung kita isi aja ya. Untuk tahun 2013 itu terdapat kerugian sebesar 2.450 juta. Nah, dikarenakan ini kerugian, jangan lupa buat min-nya ya. Kemudian untuk 2014 ini ada laba 2.510 juta. Untuk tahun 2015 terdapat rugi SKP yaitu 1,2 miliar. Ini kita klik SKP, kemudian kita tulis 1,2 miliar ya. Di sini jangan lupa juga untuk buat min-nya karena dia kerugian. Nah, kemudian untuk yang tahun 2016-nya kita isi. Di situ terdapat rugi SPT sebesar 2.325 juta. Kemudian untuk tahun 2017 terdapat laba SKP sebesar 1.420 juta ya. Oke, di sini setelah kita ubah, kita klik simpan. Ini perlu proses yang agak lama, jadi kita tunggu sebentar ya. Oke, ini berhasil disimpan, kemudian langsung kita klik OK. Ini bisa kita close. Ini bisa kita tutup ya sekarang. Kita klik yes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian kredit pajak luar negeri. Pertama, kita ke menu SPT PPH. Kemudian pada lampiran khusus kita pilih kredit pajak luar negeri. Langsung kita enter. Di sini di sebelah kiri ada tombol baru, langsung kita klik ya. Nah, untuk nama pemotongnya kita isi dulu. Kita klik baru. Kemudian kita lihat dari soal. Untuk nama pemotongnya itu SBC International Corporation. Kemudian untuk alamatnya
Kita copy paste saja. Dan setelah itu kita klik simpan ya. Kita pilih, kemudian untuk jenis penghasilannya itu adalah dividen. Nah, untuk mata uang, kita pilih BAT Thailand. Nah, kemudian untuk jumlah netonya ada di soal. Ini bisa kita ketik. Kemudian untuk tanggal pembayaran pajaknya bisa kita buat 31 Desember ya. Nah, untuk kurs KMK-nya udah dari soal 441,96. Nah, di sini udah langsung otomatis untuk jumlah netonya ya. Nah, untuk pajak terutang ini bisa kita lihat dari sini bahwa penghasilan dividennya telah dipotong di Thailand sebesar 20%. Jadi perhitungannya itu dari jumlah neto dikalikan dengan 20%. Hasilnya langsung aku ketik aja di sini. 294.144,2. Nah, pajak terutangnya udah langsung otomatis kehitung ya, yang secara rupiahnya. Nah, kemudian untuk kredit pajak yang diperhitungkan, itu dilihat dari mana yang lebih kecil antara pajak yang telah dipotong di Thailand atau pajak yang telah dipotong dengan Undang-Undang PPh Pasal 24. Nah, di sini aku udah sediain Excel-nya. Untuk perhitungan menggunakan PPh Pasal 24-nya, adalah dari penghasilan dividennya itu dibagikan dengan PKP kemudian dikalikan dengan pasal 17. Hasilnya menjadi 162.500. Nah, di sini bisa langsung kita bandingkan. Jelas banget kelihatan bahwa yang lebih kecil itu adalah pajak yang telah dipotong langsung di Thailand. Nah, jadi langsung aja kita copy paste. Kemudian kita simpan. Nah, di sini ada konfirmasi bahwa pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Jadi kita nggak bisa samain gitu antara pajak terutang sama kredit pajak yang diperhitungkannya. Jadi kita bulatin aja ya untuk kredit pajak yang diperhitungkannya. Ini kita klik simpan. Ini kita klik no ya. Nah, jadi untuk pengisian kredit pajak luar negerinya udah selesai, jadi langsung kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi SPT PPh wajib pajak badan. Kita ke SPT PPh, kemudian kita pilih SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini bisa kita lihat informasinya dari soal. Ini aku udah minimize ya. Nah, untuk pembukuan atau laporan keuangannya bisa kita lihat dari soal bahwa dia itu tidak diaudit ya. Jadi kita pilih tidak diaudit. Nah, jadi kita nggak perlu mengisi informasi yang berkaitan dengan akuntan publik. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada nama kantor konsultan pajak. Ini bisa kita lihat dari soal. Aku copy paste saja. Kemudian untuk nama konsultan pajaknya, lalu NPWP konsultan pajak. Nah, sekarang udah selesai, jadi kita ke bagian A sampai C. Nah, di sini di bagian A sampai C itu terdiri dari penghasilan kena pajak, kemudian PPh terutang, lalu ada juga kredit pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya udah langsung otomatis keisi di SPT-nya ya.
Nah, untuk PPh terutang di sini ada mengenai 3 tarif. Di sini aku bakal jelasin dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dulu. Nah, itu adalah tarif normal atau tarif secara umum yang digunakan PPh badan, yaitu 25% untuk tahun 2018 ini. Nah, kemudian untuk yang B, tarif PPh pasal 17 ayat 2B itu terkait dengan wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor ke Bursa Efek Indonesia dan persyaratan tertentu lainnya. Dan tarif ini sendiri itu biasanya lebih rendah 5%. Jadi misalnya kalau misalnya kita pakai tarif biasa 25%, untuk tarif yang B ini akan digunakan itu 20%. Nah, untuk tarif PPh pasal 31E ini adalah terkait fasilitas apabila wajib pajak badan memiliki peredaran bruto kurang dari 50 miliar. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari soal, untuk peredaran brutonya di sini adalah sebesar 46 miliar, di mana itu di bawah 50 miliar. Nah, jadi dia bisa menggunakan pasal 31E tadi ya. Nah, karena dia bisa menggunakan pasal 31E, jadi kita pilih untuk tarifnya itu menggunakan pasal 31E. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian apa sih perbedaannya menggunakan tarif pasal 31E dan tarif pasal 17. Di sini bisa kita lihat bahwa PPh terutang apabila menggunakan pasal 17 adalah sebesar kurang lebih 1,4 M. Kemudian kalau misalnya menggunakan pasal 31E kurang lebih sebesar 1,3 M. Nah, di sini sangat menguntungkan sekali menggunakan pasal 31E karena dia lebih kecil. Jadi kita menggunakan pasal 31E aja ya. Di sini kita input manual. Rp1.349.189.03. Nah, di sini udah ke input. Kemudian untuk pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 di soal aku nggak ada, jadi kita nggak perlu isi ya. Nah, kemudian untuk kredit pajak, ini juga udah langsung keisi otomatis sama ISPT-nya. Nah, untuk PPh ditanggung pemerintah apabila ada di soal kalian bisa juga langsung isi di sebelah kanan ini ya. Nah, di sini kita lanjut ke bagian C sampai D. Nah, di bagian C sampai D ini ada kredit pajak dan PPh kurang atau lebih bayar. Kita akan melakukan pengisian terhadap kredit pajak dulu ya. Kita bisa lihat ke soal. Nah, kredit pajak ini sendiri terdiri dari dua, yaitu PPh pasal 25 bulanan dan STP PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 bulanan ini bisa kita lihat di soal bahwa pada Januari sampai Maret sebesar 14 juta dan April sampai dengan Oktober sebesar 18 juta. Nah, kalau ditotalkan semuanya sebesar 168 juta ya. Kemudian untuk STP PPh-nya bisa kita lihat dari soal. Di sini hanya pokok pajak aja ya, jadi sanksi administrasinya nggak ikut. Itu sebesar 36 juta. Nah, di sini dia langsung dijumlahin oleh sistem, dan untuk PPh kurang atau lebih bayarnya juga udah langsung otomatis dihitung oleh sistem ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian E sampai G. Nah, di sini bagian E sampai G terdiri dari angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, serta pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, di sini yang pertama kita lakukan itu adalah pengisian angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, untuk tahun berjalannya berarti tahun 2019 ya. Di sini aku udah buat perhitungan untuk penghasilan PPh pasal 25 tahun 2019 menggunakan Undang-Undang PPh pasal 31E. Di sini yang diperlukan itu adalah penghasilan neto fiskal yang teratur, kemudian kompensasi rugi, lalu akan dapat PKP, kemudian PKP yang mendapat fasilitas, serta PKP yang tidak mendapat fasilitas, dijumlahkan akan mendapat PPh terutang, lalu dikurangkan dengan kredit pajak akan mendapat PPh kurang atau lebih bayar. Nah, kemudian kita bagi 12 untuk mendapatkan angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, sekarang langsung kita isi ke SPT aja ya. Di sini penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran.
Nah, untuk penghasilan kena pajaknya udah langsung otomatis kehitung, PPh yang terutangnya juga udah langsung otomatis kehitung. Terus kita isi yang kredit pajak, itu sekitar 800 jutaan. Nah, di sini udah langsung keisi semua, untuk PPh pasal 25 juga udah keisi. Nah, kemudian untuk PPh final dan penghasilan bukan objek pajak ini, dia juga langsung keisi sama lampiran yang udah kita isi sebelumnya ya. Kemudian untuk pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, apabila dia memiliki hubungan istimewa, kalian bisa checklist di A, dan apabila tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, kalian bisa langsung checklist di B ya. Nah, kemudian langsung aja ke bagian H. Di bagian H ini terdiri dari lampiran, penandatanganan SPT, dan tanggal lapor SPT. Nah, untuk lampirannya ini sendiri akan otomatis ke checklist apa aja yang udah kalian isi. Di sini, kalau aku sendiri itu yang udah aku isi adalah surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29, kemudian transkrip kutipan elemen, kemudian daftar penyusutan dan amortisasi, kemudian penghitungan kompensasi fiskal, lalu daftar fasilitas penanaman modal, dan kredit pajak luar negeri. Nah, untuk penandatanganan SPT, apabila ditandatangan langsung oleh wajib pajaknya, akan otomatis ke checklist yang wajib pajak. Nah, untuk tanggal lapor SPT-nya itu aku buat 30 April ya. Nah, di sini langsung aja kita simpan. Kita klik OK, lalu ini langsung kita tutup ya. Nah, sekian tutorial ISPT PPh Bandar Rupiah Part 6 dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. So, jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!